Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa setia TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Tentunya senang sekali pada sore hari ini kita kembali berjumpa dalam program Dialog untuk Mujambi, program yang kami dedikasikan untuk kemaslahatan masyarakat di Provinsi Jambi. Dan program Dialog pada sore hari ini tentunya bekerja sama dengan kantor wilayah BPN Provinsi Jambi. Dan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema, yakni permasalahan pertanahan di Provinsi Jambi. Dan memang permasalahan tanah ini kian menyorot bagi seluruh masyarakat, terutama juga untuk masyarakat yang ada di Provinsi Jambi. Karena kasus tanah ini tidak hanya terjadi antar warga saja, tetapi juga kerap terjadi antar warga dengan perusahaan atau pihak swasta, bahkan warga dengan pemerintah. Lalu seperti apa permasalahan pertanahan di Provinsi Jambi dan juga bagaimana upaya untuk mencegahnya, kita akan bahas lengkapnya dalam program Dialog untuk Mujambi sore hari ini. Dan kami juga sudah mengundang sebanyak 3 orang narasumber yang telah hadir di studio TVRI Jambi. Yang pertama, telah hadir tenaga ahli Pansus Konflik Lahan, Bapak Citra Darminto SIP MMP. Selamat sore, Bang Citra. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat, Bang Citra. Bang Citra sehat juga? Alhamdulillah, tetap semangat. Ini kembali lagi ke TVRI Jambi, Bang ya. Terima kasih. Posisi. Ya, baik. Ya, terima kasih. Sudah hadir di TVRI Jambi. Terima kasih. Dan akan membahas tema kita juga pada sore hari ini ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sebelah Bang Citra telah hadir pelaksana tugas dari Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil BPN Provinsi Jambi, Bapak Ismet Syah Alam, STMT. Selamat sore, Pak Ismet. Selamat sore. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak Ismet? Sehat. Wah, Alhamdulillah. ini sepertinya kali pertama Pak Ismet bergabung ya kali. bersama kami. Terima kasih Pak Ismet sudah bergabung Sama-sama. bersama kami di TVRI Jambi. Dan selanjutnya pemirsa, kita juga sudah mengundang, kalau minggu kemarin juga sudah hadir ya di studio TVRI Jambi, telah hadir Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kanwil BPN Provinsi Jambi, Bapak Reza Andrian Fahri SH. Selamat sore Pak Reza. Selamat sore Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sehat. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Wah, luar biasa. Sehat selalu Pak Reza ya. Amin. Jadi ini menjadi kali kedua Bapak hadir di TVRI Jambi Pak ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Reza Terima sudah kasih, hadir Mas. bersama Terima kami kasih. di TVRI Jambi. Dan pemirsa, nantinya kita juga akan ada kuis bagi Anda yang beruntung. Tapi kami ingatkan bahwa untuk Anda yang telah menerima apresiasi dari Kanwil BPN Provinsi Jambi yang telah menjawab kuis di episode-episode sebelumnya, mohon maaf sekali untuk di episode ini Anda belum bisa untuk mendapatkan kembali apresiasi tersebut. Tapi bagi pemirsa lainnya yang nanti bisa menjawab pertanyaan dari dialog ini, nantinya Anda bisa menghubungi di line telepon 0741 66385 atau di 0811 7433 133. Baik, kita langsung saja membahas permasalahan pertanahan di Provinsi Jambi. Saya ke Bang Citra terlebih dahulu. Bang Citra, memang permasalahan tanah ini kerap terjadi ataupun kerap muncul, baik itu masyarakat yang memang sudah memiliki sebuah bukti atas penguasaan sebuah tanah, ataupun yang mereka tidak mempunyai bukti dari penguasaan tanah tersebut, tidak memiliki sertifikat. Ini yang juga memang kerap menjadi pemicu permasalahan tanah di Provinsi Jambi. Lalu BPN Provinsi Jambi ini memang terus merealisasikan program percepatan reforma agraria, terutama PTSLPM di Provinsi Jambi, supaya masyarakat juga mendapatkan sebuah bukti ataupun hak atas penguasaan sebuah tanah ini dalam bentuk sertifikat. Lalu dari Bang Citra sendiri bagaimana menanggapi realisasi dari percepatan program reforma agraria di Provinsi Jambi ini, Bang? Baik, terima kasih. Sebelumnya terima kasih TVRI, terima kasih BPN, dan tentunya untuk moderator kita, hostnya, luar biasa. Dan perlu saya sampaikan bahwa kalau kita berbicara percepatan reformasi agraria ini kan memang sudah menjadi isu nasional ya, dari khususnya dari pemerintah kita, dari Presiden kita Bapak Joko Widodo. Nah, kalau berbicara di Provinsi Jambi ini, memang Provinsi Jambi dari data yang kami peroleh peringkat kedua, ya. Dan saat ini kalau tidak salah peringkat ketiga setelah konflik lahan ya, ya. Mulai dari Sumatera Utara, Riau, Jambi. Riau sama Jambi ini giliran peringkat keduanya. Dan memang kalau saya berbicara terkait masalah reforma agraria, 2 tahun belakang ini saya rasa cukup sudah mulai ya pembenahan terkait mulai dari
regulasinya, mulai dari kerjasamanya dari semua stakeholder, baik itu BPN, DPRD Provinsi Jambi dengan telah membentukkan pansus ya, dan juga dari pemerintah, yang mungkin selama ini bisa saya katakan setelah 2 tahun yang silam ini cukup mandek ya, kita memiliki ada namanya Timdu. Tapi yang saya lihat selama ini tidak berjalan. Dan yang kedua terkait juga masalah sosialisasinya juga, ya. Nah ini yang juga saya rasa juga terkait program-program baik itu dari BPN, dari kehutanan maupun dari perkebunan, baik pemerintah itu sendiri, ini yang belum tersampaikan ke masyarakat. Jadi makanya pada 2 tahun 2021 kemarin terjadi gelombang, bisa saya katakan gelombang tsunami, laporan yang cukup banyak. Di DPRD Provinsi Jambi itu hampir 125 laporan terkait masalah konflik lahan. Dan nanti itu mungkin akan saya jelaskan terkait masalah pansus yang sudah berjalan selama ini. Tadi Anda bilang sempat mandek dan sosialisasinya juga tidak berjalan. Mungkin alasannya apa? Hal ini bisa dikatakan mandek dan juga sosialisasinya belum berjalan. Karena COVID juga? Salah satunya ya mungkin kalau COVID itu sudah pasti ya sosialisasinya itu. Tapi yang pasti itu adalah seharusnya ini kan terkait reforma agraria ini kan harus semua stakeholder harus bersama-sama. Kita nggak bisa BPN bicara BPN saja pada hari ini. Dalam penegakan hukum, peraturnya, terus pemerintah daerahnya juga harus peka terhadap situasi di kondisi itu. Juga termasuk dari DPR itu sendiri sebagai kontrol ya terhadap apa yang terjadi dalam masyarakat saat ini. Itu saya rasa yang selama ini belum nyatu. Jadi memang harus ada sinergitas itu antara pihak-pihak terkait supaya nantinya memang bisa direalisasikan secara maksimal. Betul. Gitu, Bang Citra ya. Tadi Bang Citra juga menyampaikan bahwa kasus konflik lahan di Provinsi Jambi kalau kemarin di urutan kedua sekarang sudah turun gitu ya. Alhamdulillah. Di urutan ketiga dari Riau, Bang ya. Iya. Karena memang kita melihat juga memang masih banyak sekali lahan-lahan yang ada di Jambi yang memang harus terus diproduktifkan seperti itu ya. Lalu mungkin dari Bang Citra sendiri, apa penyebab Provinsi Jambi ini masuk 3 besar dari kasus konflik lahan terbesar di Indonesia? Ya, saya memahami setelah ada pembentukan pansus ya, yang diinisiasi langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Bapak Edi Purwanto saat itu didasari dari banyaknya laporan dari masyarakat. Jadi saat itu saya ditunjuk untuk melakukan pemetaan, membuatkan roadmap juga terkait mulai klasifikasi konflik-konflik yang ada di sini dari 125 laporan saat itu. Jadi saya diminta untuk diskusi dengan fraksi, saat itu fraksi yang menginisiasinya juga fraksi PDI Perjuangan. Dan setelah itu kita masukkan ke paripurna. Nah, alhamdulillah disetujui oleh DPRD Provinsi untuk pembentukan pansus. Nah, pansus ini salah satunya untuk melakukan tadi yang saya sampaikan, mengklasifikasi tugas saya sebagai pendamping ataupun tenaga ahlinya di situ. Konflik agraria itu di bidang apa saja, mulai dari antara masyarakat dengan masyarakat dengan perusahaan, masyarakat dengan pemerintah. Dan itu udah kita klasifikasi. Bahkan kita sudah berhasil membuat roadmap-nya. Dan itu salah satu langkah yang sudah dilakukan oleh DPRD. Dan saat ini kita dari 125 itu, kita sudah menyusut menjadi 25 yang kita tangani saat itu. Selama 6 bulan pansus itu bekerja dalam upaya menyelesaikan beberapa persoalan. Jadi kita mencoba menarik benang yang selama ini kusut ya menjadi lebih lurus lagi dan sehingga kita dapat titik temunya di mana. Dan alhamdulillah ada beberapa kasus khususnya konflik yang ada di Provinsi Jambi saat ini sudah diselesaikan. Salah satunya misalkan kemarin SAD 113 misalkan itu kemarin itu langsung dari DPRD sendiri wakil oleh Pak Edi Purwanto langsung turun dan dari BPN semuanya dari Forkopimda sudah turun langsung untuk menyelesaikan itu. Alhamdulillah sudah selesai. Dan ada beberapa lagi dalam tahap insya Allah dalam waktu dekat ini akan selesai. Jadi memang sudah ada target penyelesaiannya sendiri. Harus dong, gitu ya? Harus ada targetnya. Kita harus keluar dari peringkat, kalau perlu nggak ada lagi peringkat kita harus masuk 30 besar lagi, nggak jadi dalam 10 besar. Benar, kalau bisa kita di peringkat yang ke-30 ya terakhir. Jadi kita bisa membuktikan juga bahwa di Provinsi Jambi ini masyarakatnya sejahtera, terhindar dari konflik lahan gitu ya. Baik, saya ke Pak Reza terlebih dahulu. Di sini memang permasalahan tanah ini kan ada 3 ya, ada yang namanya sengketa lahan, ada yang namanya konflik lahan dan juga perkara pertanahan. Mungkin Pak Reza bisa mendeskripsikan sebenarnya apa saja yang dimaksud dengan permasalahan tanah ini dan apa saja yang dikategorikan masuk ke dalam klasifikasi tersebut, Pak Reza. Baik, terima kasih Mas. Nah, kami ini Kementerian ATR BPN ini menangani 3. Ada sengketa
sengketa lahan, konflik, dan perkara. Nah, kalau sengketa itu perselisihan antara perseorangan dengan badan hukum dan lembaga, namun tidak berdampak besar. Nah, tadi seperti dikatakan Pak tenaga ahli, konflik itu masalah perseorangan dengan badan hukum, lembaga-lembaga, namun dia berdampak luas, dampak sosial itu sangat luas. Seperti yang dikatakan Pak tenaga ahli tadi, terhadap konflik-konflik yang ada di Provinsi Jambi dari 100 lebih, itu turun menjadi 25. Nah, kemarin kami Kementerian ATR BPN juga sudah menginventarisasi yang masuk ranahnya itu, masuk ranahnya kementerian itu ada sekitar 6 ya. Selebihnya mungkin ada masih di kawasan hutan. Itu kami belum bisa jauh ya mencampuri terkait permasalahan itu. Terkait konflik-konflik yang ada seperti suku anak dalam yang kami berkomitmen, yang pada waktu itu adanya suatu perjanjiannya yang memang kami berkomitmen bersama-sama dengan Pansus Forkopimda yang insya Allah di bulan 9 ini dapat terselesaikan. Nah, kalau seperti perkara pertanahan itu yang masuk ke dalam lembaga peradilan. Jadi kita kementerian, walaupun kita sebagai pihak ya yang berperkara juga, kami pada prinsipnya mempertahankan sertifikat yang kami keluarkan juga itu adalah produk hukum yang memang harus dipertahankan kepastian hukumnya. Nah, namun kami juga harus tunduk apapun putusan pengadilan, seperti itu. Lalu mayoritas dari kasus-kasus yang tadi yang memang sudah disebutkan yang terjadi fenomenanya di Provinsi Jambi itu apa Pak Reza? Yang seperti di konflik. Tiga ini antara sengketa, konflik, dan juga perkara pertanahan. Ya, kalau sengketa ini kan dia tidak berdampak luas ya. Dia lebih ke daerah perkotaan ya. Kan Jambi ini adalah provinsi yang sangat berkembang. Jadi kalau provinsi yang sangat berkembang ini, kalau sengketa itu lebih kepada perseorangan, tidak berdampak luas, misalnya antara perorangan dan badan gitu tetangga ya, ada masalah batas, tidak yang berdampak luas. Kalau konflik itu ya masyarakat luas yang mungkin dengan badan hukum, yang masyarakat juga menuntut haknya, seperti masyarakat juga mempunyai legal standing, misalnya tanah tersebut adalah dari tanah adat dulunya, belum ada ganti rugi. Nah, inilah kita bersama-sama Pansus, kementerian juga tidak bisa jalan sendiri, harus bersama-sama. Dibentuknya Pansus ini membuat suatu rekomendasi yang itu yang harus sama-sama kita pedomani dalam hal penyelesaian. Dan setahu saya Provinsi Jambi sendiri adalah menjadi contoh role model untuk di semua provinsi. Karena Pansus ini hanya ada di Provinsi Jambi. Hanya ada di Provinsi Jambi. Jadi saya juga pernah berkomunikasi dengan Pak Ketua DPR, Pak Edi Purwanto. Bahkan beliau juga dapat komunikasi ya dari provinsi-provinsi ya, khususnya teman-teman DPR untuk melihat gimana nih Pansus ini bisa terbentuk dan bisa berjalan. Mungkin seperti itu. Baik, dan ini juga bisa dicontoh dengan daerah-daerah lainnya untuk pembentukan Pansus ini supaya lebih menggiatkan kembali mungkin dari sisi pengawasannya di lapangan seperti apa dan juga actionnya juga gitu ya. Baik, Pak Reza, terima kasih. Saya ke Pak Ismet nih. Pak Ismet, salah satu caranya juga supaya kita terhindar dari kasus-kasus pertanahan ini adalah kita harus mempunyai legalitas nih, Pak Ismet ya, supaya kita memang punya bukti dari suatu bidang tanah yang memang sudah kita miliki. Lalu Pak Ismet bisa menjelaskan juga bagaimana progres dari masyarakat yang memang sudah mendaftarkan tanahnya dalam program PTS LPM ini, dan juga mungkin berbagai prosedur yang bisa dilakukan oleh masyarakat supaya masyarakat bisa mendaftarkan tanahnya, Pak Ismet. Ya, terima kasih. Pertama mungkin untuk kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap ya, saat ini yang sedang berjalan di Kementerian ATR BPN khususnya untuk Provinsi Jambi untuk tahun 2022 ini kita mempunyai target hampir 110.000 bidang tanah yang tersebar di 11 kabupaten Itu kota. untuk tahun ini, Pak Ismet, tahun ya? 2022 110.000 di 11 kabupaten kota. Mungkin bervariasi, ada yang satu kabupaten bisa sampai 20.000 ya. Ada untuk kota Jambi dan kota Sungai Penuh yang kecil mungkin hanya sekitar 4.000-an. Nah,
kita sudah mengimbau kepada masyarakat untuk kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap ini. Nah, perlu diketahui juga bahwa pendaftaran tanah sistematis lengkap ini adalah pendaftaran tanah, bukan pensertifikatan. Ya. Berbeda dia dengan kegiatan sebelumnya, misalnya Prona, itu memang pensertifikatan. Kalau untuk pendaftaran tanah sistematis lengkap, apabila satu desa itu ditetapkan untuk kegiatan PTSL, maka seluruh bidang tanah di satu desa itu kita ukur semuanya. Misalkan satu desa itu ada 3.000 bidang, itu diukur semua. Iya, ya, Pak, ya? Iya. Nah, dari hasil pengukuran itu kemudian dipilah. Apabila surat-suratnya lengkap, itu bisa diproses menjadi sertifikat. Itu kita namakan klaster 1 atau K1. Nah, apabila bidang tanah itu masih terjadi sengketa batas atau sengketa kepemilikan, itu kita golongkan ke K2. Jadi itu hanya kita catat saja. Dan yang klaster ketiga adalah untuk bidang tanah yang sudah kita ukur ternyata masyarakatnya tidak berada di tempat, atau surat-suratnya tidak lengkap, atau masyarakatnya tidak bersedia itu untuk dilanjutkan menjadi sertifikat, sehingga itu hanya kita daftarkan saja di daftar tanah. Itu masuk klaster ketiga. Kemudian ada satu klaster lagi namanya K4. Ini adalah untuk produk bidang tanah yang sudah bersertifikat tetapi belum masuk ke sistem komputerisasi kantor pertanahan, sehingga belum landing petanya ke peta kita di kantor. Nah, ini yang kita benahin, harus dia landing supaya jangan tumpang tindih dengan bidang. Jadi kami di dalam pendaftaran sistematis lengkap, selain juga melakukan pendaftaran dan pensertifikatan, juga kami memperbaiki data-data yang lalu yang masih belum begitu tepat, sehingga saat ini bisa tepat dan untuk menghindari mungkin sengketa-sengketa. Nah, kami hal ini sudah kita sampaikan juga ke masyarakat untuk kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap ini agar mendapat dukungan juga dari masyarakat untuk keberhasilannya. Tadi kan Bapak bilang targetnya adalah 110.000 bidang tanah untuk tahun 2022. Lalu keaktifan dari masyarakat sendiri bagaimana untuk melihat progres dari realisasi di tahun 2022 ini, Pak Ismet? Untuk ini memang kita melibatkan dalam kegiatan PTSL ini, kita pertama melibatkan pemerintah daerah ya, kabupaten, mulai dari bupati, dari camat, terutama yang ujung tombaknya ada kepala desa gitu. Nah, untuk desa-desa yang sudah kita tetapkan sebagai pendaftaran tanah sistematis lengkap, itu di desa tersebut kita buatkan base camp ya. Jadi masyarakat bisa mendatang, itu bisa habis pengukuran langsung tanahnya diumumkan, dan masyarakat bisa juga mengontrol hasil-hasil pengukuran kita gitu. Nah, ini juga terutama juga untuk kegiatan pendaftaran PTS ini, pendaftaran tanah sistematis lengkap ini, ada yang didanain oleh Bank Dunia yang dinamakan PTS LPM, partisipasi masyarakat. Itu peran serta masyarakat dilibatkan, mulai dari pengumpulan data yuridis dilibatkan dalam kegiatan pendaftaran tanah sistem PM, partisipasi masyarakat yang didanai oleh Bank Dunia. Jadi di dalam PTS ini juga partisipasi masyarakat memang menentukan juga keberhasilan PTSL ini. Jadi memang berbasis partisipasi masyarakat, masyarakat juga diajak untuk berkolaborasi dengan BPN dan juga pihak-pihak terkait untuk dapat mendaftarkan program ini gitu, Pak Ismet ya. Baik, saya ke Bang ini lagi, Bang Citra. Kalau tadi sudah menyampaikan bahwasannya upaya yang dilakukan untuk menghindari dari permasalahan tanah ini tadi sudah dibentuk pansus gitu ya. Pansus ini dari tahun berapa, Bang? Dari tahun 2021 sebenarnya. Dari tahun 2021 ya. Nah, kalau untuk keanggotaan dari pansus ini siapa saja nih, Bang? Dari gabungan dari semua komisi ya. Dalam artian ada 4 komisi di DPRD Provinsi Jambi, itu ada 4, komisi 1, 2, 3 semuanya bergabung, dan semua anggota partai politik ada di dalam itu semuanya. Nah, Abang kan juga sebagai tenaga ahli ya dari ini ya. Lalu seperti apa tugas dari tenaga ahli ini sendiri, Bang? Iya. Tapi nanti dijawab, Bang. Baik. Kita akan break terlebih dahulu. Kami akan kembali lagi, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Untuk Mujambi. Kami akan kembali usai pariwara berikut ini. Ya. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital?
Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh. Masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Nah, men. Ya, udah lihat. Baik, kita cari tahu, men. Tahan dulu, men. Nah, itu ada lagi rame, men. Ayo, men. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Untukmu Jambi, dan tentunya kita masih membahas permasalahan pertanahan di Provinsi Jambi, masih bersama dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi dan juga tenaga ahli Pansus Konflik Lahan. Dan sebelum kita melanjutkan perbincangan kita pada sore hari ini, seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa dalam segmen ini kita juga akan ada kuis bagi Anda yang beruntung dan bisa menjawab. Dan kuis tersebut nanti akan disampaikan oleh Bang Citra terlebih dahulu. Silakan, apa kuisnya untuk pemirsa kita, Bang? Baik, pertanyaannya untuk pemirsa di rumah, dalam penyelesaian kasus pertanahan diselesaikan dengan mediasi. Apa itu mediasi? Baik, apa itu mediasi ya? Nah, untuk pemirsa yang sudah mengetahui jawabannya, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0741663885 atau di 0811743333. Untuk Anda yang berhasil menjawab, nanti akan ada reward spesial untuk Anda, persembahan dari Kanwil BPN Provinsi Jambi. Kembali ke Bang Citra. Bang baik. Citra, tadi kita sempat terputus terkait dengan tugas dari tenaga ahli ini sebenarnya apa, Bang Citra? Bisa dijelaskan? Ya, baik, kita diberi amanah sesuai dengan keputusan Ketua DPRD untuk mensupport ya ataupun mendampingi untuk menyiapkan segala hal terkait pansus panitia khusus ini. Salah satunya yang pertama yang kita lakukan adalah melakukan pengumpulan data laporan data konflik secara lengkap dari baik itu kelompok tani, dari NGO, dan langsung dari masyarakat ataupun desa itu sendiri. Setelah itu memang kita melakukan kajian, memang tugas kita itu melakukan analisis, melengkapi data yang kita butuhkan, mulai dari legalitas kelompok tani misalkan yang melapor, ya tentu legalitas kelompok taninya. Baik, nah, nanti itu kita lanjutkan kembali. Baik. Bang Citra, kita sapa penelpon terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Saya Ramadan Bangko Merangin. Baik, Pak Ramadan di Bangko Merangin. Pak Ramadan, tadi sudah ada satu kuis. Mungkin bisa Anda menjawab terlebih dahulu sebelum nanti Anda bisa menyampaikan pertanyaan ke narasumber kami. Tadi pertanyaannya, apa itu mediasi? Bisa dijawab, Pak Ramadan, silakan. Mediasi itu kalau menurut saya mencari orang yang menjembatani perkara-perkara sengketa tanah di wilayah kita itu, mencari orang yang bisa memediasi persoalan-persoalan tanah yang ada antara si A dan si B. Jadi kita ini yang mencari mediasi supaya damai dan itu diselesaikan secara baik dan secara kekeluargaan. Jawaban saya seperti itu, Pak Citra. Baik. Bagaimana Pak Citra dan rekan-rekan dari BPN, Pak Reza, Pak Ismet? Hampir mendekati. Hampir mendekati. Jadi bagaimana? Bisa kita kasih apresiasi?
Ya, boleh deh. Tapi yang lebih tepatnya itu kan sebenarnya bukan mencari orang ya Pak ya. Jadi mencari solusi, mencari upaya dalam menyelesaikan. Kalau mencari orang kita sendiri sebagai mediasinya, Mediator. Kita mediator. Baik. Jadi ada solusinya yang ditawarkan Iya, gitu ya. solusi Kita yang kasih kita apresiasi Pak Reza, Pak Silakan, Ismet, silakan. Pak Citra, baik. Selamat Pak Ramadan dari Bangko Merangin mendapatkan apresiasi dari BPN Provinsi Jambi. Halo Pak Ramadan. Ya, silakan. Ya, ada lagi yang mau disampaikan Pak Ramadan? Betul Pak, agak penting sedikit menyangkut tentang BPN. Ya, silakan Pak Ramadan. Sertifikat tanah. Saya memiliki sertifikat, kedua orang tua saya sudah meninggal dunia, turun waris istilahnya. Setelah saya mau menyelesaikan sertifikat itu Pak Reza, satu-satunya di Provinsi Jambi, perluasan wilayah itu misalnya perkembangan kecamatan dan kelurahan, satu-satunya Kota Madia yang harus ganti belangko Pak. Nah ini kan memberatkan bagi kami si pemilik tanah harus ganti belangko. Di kabupaten lain hanya diberi tanda atau catatan-catatan di alamat si pemilik tanah itu. Baik. Ada pemecahan kecamatan atau kecamatan kelurahan. Ada pemekaran gitu Pak ya? Kota Madia saja yang harus ganti belangko. Mohon penjelasan Pak Reza dan Pak Citra dan lain sebagainya. Baik. Kemudian yang ketiga, yang kedua kalau boleh deh Pak, saya ngajukan pertanyaan penting untuk masyarakat. Silakan. Pak, HGU yang ada di Provinsi Jambi itu berapa luasnya dan sampai kapan batas waktunya HGU itu dikelola oleh para pengusaha itu. Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menjawab pertanyaan dari Pak Ramadan, tadi untuk mengklaim hadiahnya Pak Ramadan bisa menghubungi atas nama Bapak Casianto di 0812 1226 8728. Sekali lagi dicatat Pak Ramadan di 0812 1226 8728. Baik, sertifikat dari ahli waris dan ini juga terkendala dengan pemekaran wilayah. Dan tadi Pak Ramadan juga mengatakan bahwa adanya pergantian belangko di antar kecamatan, tidak hanya di antar Kota Madia saja. Antara Pak Reza dan Pak Ismet, siapa yang mau menjawab? Silakan. Baik dulu. Ya. Untuk Pak Ramadan, memang kira-kira 3 atau 4 bulan yang lalu kita pernah kedatangan notaris di wilayah Kota Jambi. Mereka berkeberatan terhadap untuk yang seperti Pak Ramadan tadi sampaikan ya, untuk sertifikat ketika mereka mau turun waris ternyata terjadi pemekaran sehingga berubah menjadi desa lain gitu. Dan kantor pertanahan minta itu untuk ganti belangko. Nah ini terhadap masalah ini kami sudah menyurati kantor pertanahan khususnya untuk kegiatan tersebut tidak perlu ganti belangko, cukup dicoret saja di sertifikat yang lama. Kecuali apabila masyarakatnya memang mau mengganti belangko karena mungkin belangkonya sudah rusak atau lama, itu dibersihkan. Tapi kalau selama pemiliknya atau masyarakat tidak berkeberatan untuk tetap sertifikat belangko lama, tapi mungkin dicoret, diganti desa baru. Oke. Itu sudah kita sampaikan khususnya ke kantor pertanahan Kota Jambi. Kalau di Bangko gimana Pak? Tadi itu untuk semuanya juga, untuk semuanya, kantor-kantor pertanahan yang lain juga 11 kabupaten kota. Nah khusus untuk HGU ya, kalau untuk luas kami kebetulan kita tidak membawa data berapa luasnya, tapi perlu diketahui bahwa HGU itu masa berlakunya 35 tahun. Setelah 35 tahun itu bisa diperpanjang 25 tahun. baik. Setelah berakhir 25 tahun bisa diperbarui 35 tahun. Nah, proses-proses ini tentunya tidak bisa langsung misalnya 35 tahun HGU berakhir diperpanjang, tapi perlu kita lihat apakah penguasaannya masih tetap digunakan, tidak ada sengketa dengan masyarakat. Nah, itu selama. Jadi 35 tahun bisa diperpanjang 25 tahun, bisa diperbarui 35 tahun. Tapi tentunya dengan persyaratan-persyaratan di setiap proses-proses. Iya, selama 35 tahun dan juga persyaratannya juga harus lengkap gitu ya. Baik, terima kasih Pak Ismet. Mungkin Pak Reza mau menambahkan terkait dengan pergantian belangko tadi, dan gimana kalau misalnya masih diarahkan untuk diminta pergantian belangko di daerah sana Pak Reza? Baik, terima kasih. Mungkin saya menambahkan sedikit ya.
tadi seperti dikatakan Pak Ismet, apabila ada mutasi, bidangnya kan tidak berubah nih. Bidangnya tetap, hanya wilayahnya yang sudah berubah. Nah, itu paling nanti hanya ditambahkan dengan surat keterangan dari desa atau desa yang dulu dengan desa yang sekarang, bahwasanya objek tanah tersebut sudah masuk di desa A. Desa A, dan nanti seperti dikatakan Pak Ismet itu dicoret. Dicoret saja, dan itu diparap oleh pejabat memang yang ditunjuk untuk melakukan itu. Setelah itu baru bisa dilakukan pencatatan pewarisan. Baik, kita sapa penelpon kembali. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, dengan siapa di mana, Bu? Dengan Ibu Diah di Jambi. Ibu Biah. Halo? Ya, Ibu Biah, silakan. Ada yang mau disampaikan? Iya. Ya, silakan. Enggak, pertanyaannya apa tadi, Pak? Baik, yang untuk kuis tadi sudah ada yang menjawab, Ibu, dan sudah berhasil didapatkan oleh Pak Ramadan dari Bangko. Atau Ibu ada pertanyaan lain untuk ketiga narasumber kami? Oh ya, enggak ada lah. Ya, makasih ya, Pak ya. Baik, bisa mengikuti di segmen berikutnya, Ibu Biah ya. Terima kasih Ibu Biah sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Jadi, berarti masih mengharap apresiasi dari Kanwil BPN tadi ya. Tapi sayang sekali untuk pertanyaan tadi sudah dijawab sama Bapak Ramadan dari Bangko. Baik, Bang Citra, mungkin Bang Citra juga bisa mengomentari tadi pertanyaan terkait dengan HGU ya. HGU di Jambi itu berapa luasnya dan juga sampai kapan bisa difungsikan seperti itu supaya bisa menambah jawaban dari Pak Ismet tadi. Mungkin kalau untuk jumlah HGU mungkin dari BPN sendiri ya, lebih data detailnya mungkin dari BPN sendiri. Dan mungkin kalau dari saya cuman hanya beberapa, khususnya data konflik ya, khususnya terkait masalah sengketa dan persoalannya masalah hak guna usahanya itu sendiri. Tapi kalau untuk jumlahnya mungkin BPN mungkin lebih detail, nanti takutnya salah dalam ininya. Baik, Bang Citra, kita lanjutkan kembali tadi ya untuk fungsi dari Abang sebagai tenaga ahli tadi ya, juga melakukan analisis ataupun melengkapi data seperti itu, bisa dilanjutkan kembali Bang Citra. Ya, baik. Memang selain kita menghimpun data konflik ya, khususnya baik itu dalam sektor kehutanan, perkebunan, ya juga dari pemerintah, dari laporan dari NGO. Kita 6 bulan bekerja. Saya melihat dari Pansus itu sangat bekerja siang dan malam, karena satu konflik saja antara masyarakat kelompok tani misalkan dengan satu perusahaan itu kita harus butuh waktu sampai 2 hari, 3 hari, 4 hari bisa clear. Dan Pansus cukup tegas. Jadi ketika kita memanggil antara misalkan konfliknya dengan perusahaan itu yang kita undang itu secara resmi itu adalah pimpinan pucuk yang memberikan keputusan. Orang yang memiliki keputusan di situ. Jadi kalau mereka tidak hadir, kita tunda, ya kan? Dan sampai 3 kali tidak ada pemanggilan, kita mengambil keputusan, begitu. Dan selama ini memang itu kita lakukan. Jadi tidak bisa diwakilkan, misalkan seperti itu. Terus yang kedua, kita juga membuat rekomendasi, ya. Yang terakhir, memang rekomendasi itu sudah kita buat, SK dari DPRD sudah kita buat, dan saat ini rekomendasi itu hasil dari sebuah hampir Pansus 6 bulan ditambah lagi 3 bulan perpanjangan. Itulah hasil kita selama 25 konflik yang ada di Provinsi Jambi itu kita putuskan dalam sebuah rekomendasi yang tentu kita sekali lagi saya katakan tim Pansus bekerja sangat independen, sangat hati-hati sekali. Jadi ini tidak asal dibuat saja. Makanya tugas kami juga menganalisis setiap diskusi ataupun setiap hearing bersama pihak-pihak yang bertikai, itu kita selalu betul-betul kita dalami, termasuk dari pelapor itu sendiri, dari masyarakat itu sendiri. Dan alhamdulillah tugas Pansus ini cukup disupport oleh dari BPN itu juga, dan kita juga mendapatkan data dari BPN, dari NGO, dari dinas-dinas terkait. Nah, dan singkat kata, bulan kemarin 2022 bulan Juni Pansus sudah melahirkan membuat 25 rekomendasi ya, artinya untuk 25 perusahaan yang ada, dan saat ini kita sudah serahkan kepada pihak eksekutif pemerintah daerah, dalam ini gubernur kemarin secara resmi sudah kita serahkan untuk ditindaklanjuti. Jadi Pansus ataupun walaupun sekarang Pansusnya sudah masa aktifnya sudah tidak lagi, tapi DPRD
sebagai lembaga, sebagai kontrol pengawasannya terhadap masalah konflik lahan ini selalu kita sejauh mana tindak lanjutnya terus kita monitor sampai saat ini. Selalu diawasi. Selalu terus ya. diawasi. Ya. Baik, saya ke Pak Reza. Lalu seperti apa mungkin kolaborasi kalau tadi memang membutuhkan juga dari rekan-rekan dari BPN Provinsi Jambi ya untuk kinerja dari Pansus ini. Lalu kolaborasi antara Pansus dengan BPN Provinsi Jambi ini gimana Pak Reza? Baik, Pansus tadi seperti dikatakan Pak tenaga ahli, itu ada mengeluarkan satu rekomendasi. Kita ambil contoh, ada salah satu rekomendasi mengatakan selesaikan konflik baru bisa perusahaan mengajukan perpanjangan hak. Nah, kita juga di situ konflik ini harus kita kelola, yang memang harus kita tangani, para pihaknya kita panggil, misalnya masyarakat juga yang mengklaim juga harus dapat menunjukkan legal standingnya. Begitu juga perusahaan, apabila Anda mengajukan perpanjangan hak atau pemberian hak yang pertama kali seperti dikatakan Pak Ismet tadi, itu kita lihat fisiknya dikuasain apa tidak, tanahnya diusahain apa tidak. Nah, itu memang harus kita buktikannya dengan kita cek ke lapangan, kita melakukan kajian-kajian, analisa-analisa, kita cek juga apakah terhadap tanah perusahaan yang dulunya hak guna usaha melakukan perpanjangan, apakah benar yang dulunya pernah dikasih oleh pemerintah 30 tahun, apakah benar-benar 30 tahun ini tanah misalnya seluas 5.000 hektar ini memang benar-benar Anda kuasain, Anda usahain. Nah, kalau memang ini tidak Anda kuasain dan tidak Anda usahain, ini bisa kita masuk kategorikan adalah telantar. Nah, di situ juga turut serta Kementerian ATR BPN melihat itu. Apabila ada memang sudah diberikan HGU selama 30 tahun, namun pada saat perpanjangan ternyata yang dia tanam baru sekian ribu, tidak sesuai dengan yang pemberian awal. Sampai dia melakukan perpanjangan terhadap tanah ini ternyata tidak ditanamin, tidak diusahain. Nah, kita akan melakukan kajian-kajian, akan melihat itu. Kita juga tegas pada pihak-pihak perusahaan. Begitu juga dengan masyarakat. Apabila Anda klaim, tunjukkan legal standingnya. Anda klaim fisiknya Anda kuasain atau gimana. Nah, kita akan melakukan analisa-analisa itu untuk agar konflik-konflik yang ada di Provinsi Jambi ini akan cepat selesai. Tetap kita kementerian tidak bisa berjalan sendiri bersama Forkopimda, dan juga ada rekomendasi Pansus baik dibantu oleh pemerintah daerah, APH, kepolisian dan kejaksaan. Kita sama-sama berjalan. Yang endingnya juga insya Allah juga terkait konflik-konflik yang ada di Provinsi Jambi tidak menjadi nomor 2 lagi. Jadi prioritas sekarang ya. Boleh nomor 2 tapi dari bawah dia. Dari bawah seperti itu, Mas. Baik. Terima Jadi kasih. terus berkolaborasi dan juga Terus bersinergi dengan pihak-pihak terkait, terutama dengan Pansus gitu ya. Iya. Dan juga menangkap beberapa aspirasi juga mungkin dari laporan-laporan masyarakat yang nantinya bisa untuk ditindaklanjuti. Baik, tidak hanya HGU ya, saya ke Pak Ismet lagi ini, tetapi juga ada permasalahan tanah ulayat, Pak Ismet. Kalau kita lihat memang permasalahan tanah ulayat ini juga mendapatkan perhatian karena sekarang memang juga sudah berada di Undang-Undang Cipta Kerja, sehingga ketentuannya juga lebih jelas seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini. Lalu seperti apa Pak Ismet kasus dari tanah ulayat di Jambi, dan juga mungkin sudah ada berapa banyak yang ditangani oleh BPN terkait dengan tanah ulayat? Tapi nanti dijawab, kita mau menyapa penelpon yang sudah bergabung. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore juga. Baik. Muhammad Solihin. Pak Yudi dari Telanai, Pak Yudi ya. Ya, sudah tidak beruntung lagi nih. Iya, Pak Yudi, tadi pertanyaannya sudah dijawab nih Pak Yudi. Sekarang Pak Yudi kami persilakan, mungkin ada yang mau disampaikan kepada narasumber kami. Ada. Ya. Jadi di samping kuis ada yang lebih penting menurut saya. Iya, silakan Pak Yudi. Jadi kan kita ini kan punya masyarakat. Ya. Di Jambi ini itu disebut dengan publik. Nah, di dalam ketentuan keterbukaan informasi publik, Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, itu ada hak publik. Tapi sebelum saya teruskan, saya juga memberikan ucapan yang terhormat dulu kepada Bapak Minto, SIP MP ya, mantan host TVRI ini. Iya. Sekarang menjadi tenaga ahli Pansus Konflik Lahan Provinsi Jambi. Selamat, Pak. Kedua, ada bapak-bapak dari BPN yang strong, saya anggap, untuk menyelesaikan konflik lahan. Nah, sedikit saya teruskan.
Sehingga keterbukaan informasi publik ini sangat penting. Sama ini kan BPN, pemerintah, termasuk DPR sepihak itu. Ini kan sudah ada pansus, berarti strong, kuat ini. Masuk semua instansi terkait nih, sampai ke apa namanya itu Istana Negara, Polisian, TNI, macam-macam itu dari 3 pusat. Nah, kembali ke Jambi, tadi sudah dijelaskan oleh Pak apa namanya mantan host TVRI tadi, Citra Darminto. Pak Citra. Bahwa iya Pak Citra Darminto kan? Iya. Jadi ada 120 konflik, ini luar biasa, makanya ranking kita menjadi 3 itu. Kalau cuma 2 nggak ranking itu. Jadi jangan main-main dengan ranking. Ada persoalan apa namanya konflik lahan, ada perkara. Dan kita juga sudah punya rumah restoratif justice ini kalau ada cuma persoalan keluarga kan itu yang tidak berbau misalnya hukum. Ini juga bisa diselesaikan melalui rumah restoratif justice kerjasamanya, perdamaian. Nah pertanyaannya sampai jauh mana hasil kerja pansus ini bahwa Bapak ini untuk konsumsi publik. Baik. Ini kan 125, apa cuma 1 aja diumumkan, lainnya tenggelam gitu. Tolong keterbukaan informasi publiknya ini, karena instruksi konflik lahan ini di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan di Jambi ini mafianya juga bisa tertangkap. Di Palembang, di mana lagi itu kan banyak tertangkap. Kok Jambi lambat tertangkapnya? Ada apa sebenarnya? Baik, baik. Jadi tolong keterbukaan informasi publik tentang pansus ini, masuk DPRD, tolong disampaikan ke publik. Baik. Karena ini hak publik, karena ada undang-undangnya. Baik. Undang-undang 14 tentang keterbukaan informasi publik. Baik, baik. Terima kasih. Demikian saja, Ya. mudah-mudahan ini bisa transparan. Baik, terima kasih Pak Yudi. Terima kasih, Topik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi. Pak Citra mungkin kangen ya dengan suara Pak Yudi ya. Sudah 2 tahun yang lalu mungkin ya sudah bergabung. Nanti kita akan jawab pertanyaan dari Pak Yudi, pemirsa. Kami akan kembali usai pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan 1 langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital.
Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami di Untuk Jambi. Kita masih membahas permasalahan pertanahan di Provinsi Jambi. Dan sebelum kita melanjutkan perbincangan kita dan juga menjawab pertanyaan dari Pak Yudi tadi, kita masih ada satu kuis lagi yang akan disampaikan oleh Pak Reza atau Pak Ismet yang mau menyampaikan. Silakan untuk kuisnya. Pertanyaannya Pak Reza, silakan. Apa yang dimaksud dengan konflik pertanahan? Baik, apa yang dimaksud dengan konflik pertanahan? Nah, untuk Anda yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Reza ini, Anda bisa bergabung bersama kami di 0741-66385 atau di 0811-7433-133. Saya ke Pak Citra. Pak Citra, tadi Pak Yudi sempat berasumsi bahwa harus adanya ketentuan informasi publik dan memang informasi-informasi dari kinerja pansus konflik lahan ini harus terbuka. Lalu seperti apa hasil kerja dari pansus konflik lahan ini dan penyebar luasan informasinya itu lewat apa? Baik, mulai dari proses pembentukan pansus itu sebenarnya keterlibatan media-media, karena DPRD sendiri itu memiliki banyak ya kerjasama dengan media, termasuk salah satunya TVRI juga. Jadi mulai dari rapat pembentukan pansus, termasuk setiap rapat pansus kita selalu mengundang media dan terbuka untuk media. Tapi khusus untuk media artinya untuk meliput bagaimana jalannya kegiatan rapat kita. Dan termasuk juga kita memberikan informasi terkait masalah ini bukan saja melalui media massa, tapi juga kita tembuskan kepada kementerian atr BPN, kementerian terkait, dan juga persoalan konflik pansus ini yang kita selesaikan ini juga sudah mendapat apresiasi langsung dari DPR RI, Komisi 4. Dan sampai saat ini bahkan Komisi 4 sudah pernah datang ke Jambi dan turun langsung ke lapangan terkait laporan-laporan yang ada di masyarakat. Dan ini tadi seperti kan sampaikan Pak Reza, baru pertama kali ada pansus konflik lahan ini diberi apresiasi oleh DPR RI. Dan sampai hasil kesepakatan kita kemarin seperti membangun kesepakatan lintas sektoral ya, mulai dari terkait percepat penyelesaian, kita bersama Kejati, bersama Kapolda, BPN, dan stakeholder lainnya. Dan itu kita eksposnya besar-besaran. Dan kita juga berapa kali mengandalkan FGD, itu juga banyak. Ya mungkin melalui media itulah kita menyampaikan. Mungkin kalau Pak Yudi nanti bisa klik aja, konflik lahan DPRD Provinsi, itu banyak sekali beritanya. Artinya itu salah satu wujud kita transparansi kita terkait apa. Dan memang hasil rekomendasi ini sebenarnya secara publikasi waktu paripurna kemarin kita sampaikan, dan media mungkin kalau rekomendasinya banyak ya mungkin hanya beberapa poin-poin saja yang mungkin di expose ya, karena cukup berapa halaman itu hasil rekomendasi yang kita peroleh. Dan termasuk juga beberapa hasil SK surat keputusan dari DPRD Provinsi Jambi terkait rekomendasi DPRD Provinsi Jambi itu juga sudah kita sampaikan juga ke beberapa media untuk silakan kalau untuk di-expose ya. Saya rasa itu. Termasuk 25 kasus yang saat ini ditangani itu juga sudah terekspos semua gitu. Iya, memang kalau untuk 125 itu karena kita inventarisir memang untuk satu konflik aja itu kita sudah memikirkan berapa waktu yang harus. Mungkin kalau perlu mungkin ada pansus jilid 2 mungkin nanti untuk menambahkannya lagi nanti. Makanya kita 25 itu aja yang kita expose. Baik, jadi sudah berlangsung secara transparan gitu ya, Anda bisa dikonsumsi oleh publik gitu ya. Baik, kita sapa penelpon kembali. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih Pak Ramadan dari Bangko ya? Betul. Iya, baik Pak Ramadan bergabung kembali. Ini ada yang mau disampaikan? Mau jawab pertanyaan? Ya, ini tentang ada pertanyaan komplek lahan itu. Oh, pertanyaan. Tadi Pak Ramadan sebelumnya sudah mendapatkan hadiah, Pak. Tapi kami berikan waktu, Bapak mungkin bisa menjawab apa itu konflik lahan, Pak. Ya, boleh. Silakan. Silakan Pak Ramadan, jawabannya apa? Makasih. Komplek lahan itu, komplek pertanahan itu satu hamparan tanah yang diakui oleh beberapa kelompok atau antara masyarakat dan pengusaha mengakui satu yang komplek yang praktiknya seperti ini.
satu hamparan lahan diakui oleh dua kelompok. Baik. Satu hamparan diakui oleh dua kelompok, masyarakat dan pengusaha, atau pengusaha dan masyarakat, satu hamparan itu. Baik, baik. Itu komplek lahan. Baik. Menurut saya seperti itu, Pak Citra. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ramadan dari Bangko. Ini mengulang kembali biar dapat apresiasi yang kedua kalinya. Gimana Pak Reza jawabannya? Hampir mengenai, cuman tadi Pak Ramadan mengatakan sekelompok ya. Sekelompok itu kan berarti bukan 1 dan 2, tapi banyak ya. Jadi jawabannya ada mengenainya lah. Iya, baik. Ada. Sedikit-sedikit ada yang kena lah. Ada pertanyaan karena dia ini berbicara sekelompok. Ya. Berarti perbincangan kita juga bisa diterima sama masyarakat gitu ya. Baik, terima kasih Pak Reza dan juga terima kasih tadi Pak Ramadan dari Bangko. Tapi kami masih mengundang kalau misalnya pemirsa lain ada yang bisa menjawab, bisa menghubungi di 0741 66385. Pak Ismet tadi sempat terputus, Pak Ismet terkait dengan Tanah Ulayat, mungkin kasus permasalahan dari Tanah Ulayat di Jambi itu seperti apa dan upaya yang dilakukan supaya nanti bisa menyelesaikan kasus dari Tanah Ulayat ini seperti apa juga Pak Ismet? Ya, terima kasih. Jadi untuk penyelesaian Tanah Ulayat ini memang kita di Kanwil BPN juga sudah ada beberapa yang coba kita tangani, terutama kita melalui mediasi. Memang kita arahkan lebih ke mediasi karena kalau melalui jalur pengadilan membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi kalau dengan mediasi mungkin dia solusinya win-win solusi ya, jadi tidak ada yang kalah ya, semuanya menang. Dan juga dalam mediasi kan ada kesepakatan antara beberapa pihak, tadi disebutkan juga harus dibantu dengan mediator. Jadi memang itu arahannya terhadap penyelesaian konflik-konflik ulayat. Nah, kalau khusus untuk Tanah Ulayat sendiri, itu kalau peraturan yang terbaru adalah Peraturan Menteri Agraria Kepala BPN nomor 18 tahun 2019 tentang penatausahaan tanah-tanah masyarakat adat, itu masyarakat adat dalam hal ini Tanah Ulayat. Itu memang di dalam peraturan tersebut jelas bahwa untuk adanya masyarakat adat atau masyarakat ulayat itu tentunya dengan penetapan terlebih dahulu. Penetapan dalam hal ini mungkin bisa melalui keputusan bupati ya, atau bupati. Nah, apabila sudah ada penetapan tersebut, maka baru bisa dilakukan penatausahaan terhadap tanah-tanah ulayat tersebut, dilakukan pengukuran, kemudian pemetaan, kemudian pendaftaran di dalam daftar tanah. Jadi memang kita catat di dalam daftar sehingga kita mempunyai database tentang tanah ulayat tersebut. Jadi memang itu ada penanganan terhadap tanah ulayat itu. Di mediasi gitu ya. Pak Reza mungkin bisa menambahkan mungkin keuntungan dari kita melakukan mediasi di Tanah Ulayat ini apa Pak Reza? Yang pertama, mediasi ini kita mengacu kepada Peraturan Menteri Agraria ya nomor 21 tahun 2020. Di situ ada penanganan terkait permasalahan. Jadi di situ ada batas waktu selama 30 hari. Jangan permasalahan itu hanya sampai di pengadilan. Kita maunya permasalahan itu cukup dengan waktu 30 hari. Kita dapat menyelesaikan konflik-konflik ini. Dan di situ di dalam peraturan menteri itu ada tahapan-tahapannya. Ada regulasinya jelas. Di situ ada analisa, kajian, ya, ada ekspos juga. Kita cek lapangan, tahapan-tahapan itu. Nah, itu memang di kementerian dan juga peraturan Menteri Agraria ya. Di situ jelas ada di peraturan 21 2020 itu Permen ATR itu di situ ada tahapan-tahapan penanganan untuk penyelesaian. Baik. Jadi kita nggak perlu waktu lama. Clearnya lebih cepat Pak Reza ya. Baik, nanti cepat. kita lanjutkan kembali pemirsa. Kami akan kembali usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Jadi macam mana taruhnya? Berkumis dulu. Ini payah. 3. Masih lah punya. Mana kau ni? Roda kan berputar, kadang di bawah, kadang di atas. Suka gak suka, enaknya sukain aja. Enaknya enakin aja.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Untuk Jambi dan kita sudah berada di sesi terakhir dalam program dialog kita pada sore hari ini. Langsung saja kita akan mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber. Saya persilakan dulu kepada Bang Citra, apa yang mau disampaikan, Bang? Baik, terima kasih. Saya mewakili lembaga DPRD Provinsi Jambi, khususnya terkait pansus konflik lahan. Walaupun tidak sesuai dengan harapan, namun pansus konflik lahan ini sudah bekerja secara maksimal. Dan alhamdulillah ada beberapa persoalan lahan yang ada di Provinsi Jambi ini sudah diselesaikan. Ada 3 persoalan, alhamdulillah sudah diselesaikan dan yang lainnya masih dalam progres. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu kami sampaikan juga seperti yang disampaikan oleh Pak Yudi, keterbukaan informasi. Kami persilahkan kepada masyarakat di Provinsi Jambi, walaupun pansusnya ini sudah selesai, namun bukan tidak menutup kemungkinan kita membentuk pansus yang kedua bagi masyarakat ataupun kelompok tani maupun apapun juga atau NGO. Kalau masih ada konflik-konflik yang mungkin yang belum terselesaikan, bisa melaporkan ke DPRD. Nanti akan kita teruskan dan akan kita panggil pihak-pihak yang bertikai. Yang terakhir, tentu ini apa yang kita lakukan ini mendapat dukungan yang besar dan saat ini kita kemarin juga didatangi oleh Pak Hadi ya, ke Menteri ATR BPR dan apa yang beliau sampaikan, beliau sangat tegas dan konsen untuk menyelesaikan khususnya konflik lahan, termasuk DPR RI Komisi 4 yang mendukung. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, tidak seakan ini kita sudah membangun kesepakatan dengan semua stakeholder, khususnya baik itu kepolisian, Kejati, BPN dan semuanya kita bekerja sama untuk menyelesaikan itu. Jadi silakan kalau masyarakat yang ada masih saat ini masih dengan tentunya dengan bukti-bukti dan data-data yang lengkap. Baik, terima kasih Bang Citra. Selanjutnya Pak Ismet, apa yang mau disampaikan Pak? Silakan. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan bahwa saat ini di Kementerian ATR BPN, khususnya Kanwil BPN Provinsi Jambi, sedang ada kegiatan PTSL ya. Keberhasilan PTSL ini tentunya kita mengharapkan dukungan dari masyarakat. Tidak bisa dari BPN sendiri ya. Karena erat terkait dengan pihak-pihak eksternal, baik kepala desa, masyarakat, dan lain-lain. Nah, kita berharap pendaftaran tanah sistematis lengkap di Provinsi Jambi ini sukses, dan apabila berhasil PTSL ini mungkin salah satu untuk mengurangi sengketa pertanahan dengan adanya bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar dan bersertifikat dan tertata batas-batasnya, ya jelas ini mengurangi sekali sengketa-sengketa pertanahan yang timbul selama ini. Baik, terima kasih Pak Ismet. Pak Reza, silakan Pak. Baik, terima kasih. Khususnya Kanwil BPN dengan slogan Jambi Bisa terkait konflik-konflik lahan yang ada di Provinsi Jambi, kami berkomitmen terhadap semua permasalahan yang ada di Provinsi Jambi khususnya pertanahan. Kami komit dalam hal penyelesaiannya. Semua permasalahan yang ada kami kelola, kami tangani bersama-sama Forkopimda, berjalan bersama-sama, punya pandangan yang sama. Insya Allah semua permasalahan konflik yang ada di Provinsi Jambi dapat terselesaikan. Yang slogannya Jambi Bisa. Jambi Bisa ya. Jambi Baik. Bisa. Terima kasih Bapak Reza Andrian Fahri SH, Kepala Bidang Pendalian dan Penanganan Sengketa. Terima kasih sudah hadir Pak Reza. Terima kasih, Selanjutnya Pak Ismet, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran. Terima kasih Pak Ismet sudah hadir bersama kami. Terima kasih. Dan Bang Citra Darminto, tenaga ahli Pansus Konflik Lahan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kami terkait dengan permasalahan pertanahan yang ada di Provinsi Jambi, yang kita harapkan semoga nantinya semakin berkurang untuk kasus-kasus konflik lahan, bahkan tidak ada kasus konflik lahan yang terjadi di Provinsi Jambi. Yang kita harapkan juga adanya sinergi, baik itu dari Pansus dan dari Kanwil BPN Provinsi Jambi, serta beberapa stakeholder dan juga pihak-pihak terkait untuk dapat mengurai dari kasus konflik lahan yang ada di Jambi. Dan jangan lupa juga untuk Anda untuk tetap mendukung program percepatan reforma agraria, pendaftaran tanah sistematis lengkap, partisipasi masyarakat, supaya bisa mewujudkan Jambi Lengkap 2024. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.